Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Putri Astari dengan NIM 18221038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS saya dari kelas Fisika Komputasi B2 dengan dosen pengampu Pak Sugi. Saya akan share screen hasil saya. Baik, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Untuk soal dari kuis, eh, eh, kuis soal dari UAS Fisika Komputasi itu sendiri, yaitu yang pertama, UAS tentang FTT, teori dapat dilihat di YouTube Komputasi Indonesia. Yang pertama, Anda membuat 3 gelombang yang harus ada angka kelahiran ayah, ibu, dan Anda. Misal Y sama dengan A sin Y atau WT plus KX. eh, maka Y1 sama dengan gelombang ayah atau dari kelahiran ayah, Y2 gelombang dari ibu, Y3 gelombang dari saya. Nah, di sini saya disuruh bercerita tentang tanggal lahir ayah, ibu, dan tanggal lahir saya mengenai gelombang dan amplitudo menggunakan Python, coding Python. Lalu yang kedua, superposisi. Eh, yang ketiga, ketiga gelombang soal yang pertama disuperposisikan. Jadi dari gelombang-gelombang dari A sin Y, WT plus KS ini. Selanjutnya untuk FTT-nya yaitu membuat program tanpa library dari Python, harus menggunakan standar dasar Python, menggunakan pemula kupu-kupu yang ada di teori komputasi Indonesia. Coding juga boleh menggunakan ChatGPT, tapi harus mengikuti formula dari coding Indonesia. Harus jadi, dan ini harus jadi ya. Seperti itu deh. Ya. Kemudian FTT kurva superposisi. Hasil superposisi yang nomor 2 Anda FTT-kan itu dapat mencari petunjuk dari YouTube Komputasi Indonesia. Yang kelima, memunculkan A1, F1, A3, F3. Kalau nilai ini salah, akan mendapatkan nilai 70. Nah, untuk filenya dikumpulkan di Google Dokumen. Oke, ini pembuatan eh, ada deadline dari tugas UAS itu sendiri. Kemudian kalau mau poin bisa di-up sebelum deadline, kalau mau poin di-up, dan ajak diskusi 3 kampus seperti UI, ITB, UGM, Fakultas Teknik menggunakan bahasa Indonesia, atau Nanyang, NUS, Taiwan University berdiskusi menggunakan bahasa Inggris. Membahas materi tidak boleh berdiskusi dengan mahasiswa yang sama. Begitu. Nah, untuk tugasnya itu sendiri, eh, dalam bentuk dokumen sudah saya kumpulkan. Ini untuk bentuk rapihnya, tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang codingnya di eh, Google Colabs karena Python saya sedang ada trouble yang tidak memungkinkan untuk saya perbaiki sekarang, jadi saya menggunakan Google Colabs. Jadi untuk coding yang pertama, sesuai dari perintah Pak Sugi itu sendiri, kita akan membuat 3 gelombang, harus ada angka kelahiran ayah dan ibu. Jadi ini saya sudah membuat codingnya, yang mana saya telah memerintahkan uh, ChatGPT untuk membuat codingnya dengan acuan yang ada di uh, YouTube Komputasi Indonesia. Nah, untuk hasilnya seperti ini, ada import NumPy, kita menggunakan NumPy. Nah, lalu kita ada toolsnya yaitu Matplotlib, dan ini kita memasukkan waktu untuk plottingannya. Ini ada plottingannya, ada 0, 10, dan 1000. Kemudian memasukkan variabel dari ayah yaitu A1 sama dengan 3, F1 sama dengan 8.
karena ayah saya lahir 3 Agustus 1997. Yang kedua, ada variabel dari bunda, yaitu ada 19 September 1981, yang mana akan menjadi A2, yaitu 1900, yaitu A2, yaitu 19, dan F2 sama dengan 9. Untuk Y2 sama dengan A2. Kemudian memasukkan variabel saya itu sendiri, yaitu ada 22 Januari di tahun 2004, yang mana saya sebagai variabel A3 dan F3, yaitu A3-nya 22 dan F1-nya adalah 1. Nah, untuk plottingannya kita plot menggunakan figure untuk membuat gelombangnya, kemudian kita memasukkan variabel ayah, ibu, dan saya. Kemudian menambahkan detail plot seperti title, label, legend, dan grid. Kemudian kita show, dan kita akan mendapatkan 3 gelombang ini. Untuk gelombang yang berwarna merah, yaitu dengan amplitude 3 dan frekuensi 8, itu untuk variabel dari ayah saya. Untuk gelombang yang merah, yaitu ada gelombang ibu saya, yaitu amplitude 19 dan 9. Untuk yang amplitude berwarna hijau adalah amplitude saya, karena saya mempunyai amplitude 22 dan frekuensinya 1. Jadi berikut merupakan gambar dari gelombang sinusoidal berdasarkan tanggal lahir ketiga variabel yang sudah dikombinasikan itu. Selanjutnya, saya akan menggunakan NumPy untuk membuat gelombang superposisi sama juga. Jadi saya akan maaf, terjeda. Baik, nah, saya lanjutkan. Nah, saya akan membuat gelombang superposisi, yaitu gelombang superposisi juga saya lakukan hal yang sama dengan menggunakan NumPy dan dengan tools Matplotlib. Ya, di sini saya masih 11-12 untuk codingannya, memasukkan variabel waktu. Untuk variabel ayah juga saya masukkan sebagai A1 dan F1. Untuk gelombang eh, untuk variabel kedua ada gelombang bunda, yaitu ada 19 September 1981, dan kemudian ada variabel dari saya itu sendiri, yaitu 22 Januari 2004. Ya, ada di A3 dan F1. Kemudian untuk superposisinya itu yaitu dengan penjumlahan ketiga gelombang dengan coding underscore superposisi sama dengan Y1 plus Y2 plus Y3. Nah, untuk plottingannya, kita plot figurnya, kita plot juga variabel dari ayah, plot variabel dari bunda, dan plot variabel dari saya itu sendiri. Kemudian kita plot superposisinya. Kemudian saya juga menambahkan detail untuk title, label, legend, dan grid. Kemudian saya show dan akan menghasilkan gelombang superposisi seperti ini. Ini merupakan gelombang superposisi berdasarkan tanggal lahir dari ayah, bunda, dan saya. Dan ini ada pembentukan gelombang superposisinya juga sudah include menjadi satu gambar. Untuk gelombang yang berwarna biru patah-patah merupakan gelombang superposisi gelombang dari variabel ayah. Kemudian untuk garis berwarna merah putus-putus merupakan gelombang variabel dari bunda dengan amplitude 19 dan frekuensi 9. Dan untuk gelombang putus-putus berwarna hijau merupakan gelombang dari variabel saya dengan amplitude 22 dengan frekuensi 1. Dan untuk gelombang superposisinya itu sendiri ada di garis berwarna ungu. Begitu. Ini kita lihat, ini sudah berdasarkan detik ya, dan amplitudenya. Gitu. Nah, untuk soal selanjutnya eh, adalah FTT. Di sini kita akan membuat program tanpa library Python, harus menggunakan standar dasar Python, menggunakan formula kupu-kupu yang ada di teori komputasi Indonesia. Coding boleh menggunakan JGBT, tapi harus mengikuti formula dari uh, coding Indonesia.
Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk coding dari FTT itu sendiri, saya menggunakan CMath, yaitu dengan menambahkan fungsi def FTTX n sama dengan learnx if n kurang sama dengan 1 dan return x dengan pisahkan input menjadi dua bagian, ganjil dan genap ya. Jadi ini ada even dan odd-nya untuk FTT-nya. Selanjutnya menggabungkan hasil dengan faktor Twiddle. Ini ada codingannya, hasil codingnya. Yang selanjutnya juga fungsi untuk menghitung FTT secara manual dan menampilkan hasilnya. Jadi ini saya menampilkannya dengan seperti ini. Pastikan. Ini contohnya penggunaan main. Nah, untuk input datanya ini ada 0, 1, 0, 1, minus 1, 0, 1, 0, minus 1. Untuk hitung resultnya kita pakai FTT underscore result sama dengan manual FTT atau input input data. Selanjutnya untuk hasilnya kita tinggal print dan jadilah hasil dari FTT itu sendiri sekian. Ini ada X1 sama dengan O 0J, X2 0J, X2 X2-nya ada 2,44, ada X3-nya 0J, X4-nya 0J, X5-nya juga, X6-nya minus 2,44 dan X7 ada 0J gitu. Untuk soal selanjutnya, ini ada FTC kurva superposisi. Jadi di sini saya akan membuat kurva superposisi ya. Masih sama untuk superposisi dan pembuatan gelombang segala macamnya. Tapi di sini saya akan menggabungkan antara CMath dan NumPy, yang mana NumPy-nya tetap menggunakan tools dari Matplotlib. Jadi kita gabungkan. Untuk perhitungannya akan dikerjakan oleh CMath dan untuk pembuatan gelombang superposisinya akan dikerjakan oleh NumPy itu sendiri. Begitu. Selanjutnya, ini merupakan fungsi FTT dengan algoritma kupu-kupu atau Kuleitukki, ya. Ada def FTTX, ya. Ini kita masih sama seperti tadi, kita menghitung CMath-nya terlebih dahulu, kemudian kita melakukan fungsi dengan ini langkah-langkahnya juga masih sama ya, gabungkan faktor Widel ya, menggunakan PSC secara manual menampilkan hasilnya, kemudian menghitung FTT. Nah, untuk return ini kita bisa untuk menginput datanya. Selanjutnya kita lanjut ke coding untuk menampilkan datanya. Ini sampai ke return nih. Selanjutnya ada juga kita lanjutkan untuk coding dari NumPy-nya itu sendiri untuk menampilkan gelombang superposisinya, yaitu untuk plotting waktu, kemudian memasukkan variabel gelombang dari ayah, memasukkan variabel gelombang dari bunda, memasukkan variabel dari saya itu sendiri. Nah, kemudian eh, kita masukkan untuk rumus superposisi ketiga gelombang tersebut, kemudian kita padding untuk superposisi dan memastikan panjangnya pangkat 2. Kemudian kita terapkan untuk FTT-nya pada gelombang superposisi yang telah di pad. Kemudian hasil magnitude dari FTT itu sendiri, kemudian kita plot hasil figurnya, dan kita plot gelombang superposisi, dan ya ini kita menambahkan apa ya, semacam title-nya, labelnya, keterangan-keterangannya, kemudian kita show, kita plot dan mendapatkan hasil seperti ini. Ini merupakan gelombang superposisi gabungan dari ayah, ibu, dan saya. Ya, jadi kurang lebih untuk gelombang superposisinya masih sama seperti yang tadi, yang ada di atas ini. Ya, dia naik turun, tapi juga dia bergerak, tapi juga naik turun. Jadi dia sinusoidal, tapi dia juga bergerak, kayak gitulah. Kemudian ini ada uh, dia tetap amplitude per waktu, dan untuk spektrum frekuensi gelombang superposisi FTT-nya itu kita membuat grafik magnitude terhadap frekuensi terhadap magnitudo dengan hasil
grafik seperti berikut. Baik, selanjutnya ini kita masih sama. Kita akan membuat gelombang superposisi juga. Oh, ini sudah. Oh, ini 2 kali ya? Sebentar. Oh iya. Oh, ini. Nah, ini masih sama untuk gelombang dan yang lainnya, tetapi eh, setelah saya lihat, ini masih belum ada hasil eh, plot dari FTT itu sendiri. Nah, jadi ini saya berusaha mengcoding ulang agar hasil plot FTT-nya muncul. Kemudian ini ada 3 amplitude tertinggi dan frekuensinya. Ini ada A1 sama dengan 7.918,98, ada A2 7.677,94, ada A3 6.805,35, ada dan dengan frekuensi 1,46 Hz, ada F2-nya ada 0,20 Hz, ada F3-nya 0,18 Hz. 0,10 Hz gitu. Ya, saya rasa hanya itu. Ini sudah semua. Klik, ini hasil plotnya. Tadi ini juga. Nah, baik. eh Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hasil tugas UAS dari mata kuliah Fisika Komputasi kelas B2 dengan dosen pengampu Pak Sugi. Eh, Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat dan semoga dapat dipahami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video.